الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesejahteraan dan kemudahan dalam kita menjalani kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarangannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hajatan besar negara kita, yaitu pemilihan umum tahun 2024, baik itu pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden baru saja selesai kita gelar. Tidak lama lagi kita akan mengetahui siapa yang akan mewakili dan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Pemilihan umum adalah momentum penting dalam kehidupan berdemokrasi, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin dan wakilnya. Namun, setelah pemilu, seringkali muncul perbedaan pendapat, perpecahan, bahkan konflik di dalam masyarakat. Seperti biasanya, ajang pemilihan selalu menyisakan masalah dari segi persatuan dan kerukunan. Noda-noda ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah selalu menjadi PR bangsa kita selama ini, selama dan pasca pemilihan umum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita dapat merawat persatuan masyarakat pasca pemilihan umum. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, seringkali dalam dukung-mendukung calon tertentu, pasti ada saling menyakiti, saling memfitnah, dan cara-cara merusak ukhuwah yang lain. Tidak jarang ini terjadi pada sesama anak bangsa, bahkan sesama muslim, sesama tetangga, dan rekan kerja pun juga banyak yang berseteru karena beda pilihan. Maka sudah waktunya bagi kita semua untuk menutup semua luka tersebut. Jangan biarkan jurang permusuhan itu terus menganga. Berhenti sampai di sini. Jangan kita perpanjang lagi. Saatnya kembali sambung silaturahmi yang mungkin selama ini sempat terputus, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilul lazi iza quti'at rahimahu wa salaha." Orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Akan tetapi, orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan keakraban, hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa yang membantu kita saat kesusahan belum tentu orang yang kita dukung. Yang menjenguk saat kita sakit belum tentu para anggota dewan yang kita pilih. Bahkan yang melayat saat kita meninggal nanti juga bukan presiden dan wakil presiden yang kita mati-matian fanatik kepada mereka. Tetapi yang melakukan itu semua adalah orang-orang di dekat kita, orang-orang di sekitar kita, tetangga, kerabat, rekan kerja, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak ingin merusak begitu saja hubungan baik itu. Tentu kita tidak ingin memelihara permusuhan dengan mereka hanya karena beda pilihan, beda tokoh yang didukung. Jangan sampai rezeki kita disempitkan dengan adanya permusuhan dan saling menyakiti tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu rizquhu aw yunsalahu bi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang suka diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, penting kita perhatikan beberapa hal dalam kita merawat persatuan masyarakat pasca pemilu ini. Pertama, penting bagi kita untuk mengingat bahwa pemilu adalah proses demokrasi yang harus dihormati. Meskipun kita memiliki pilihan politik yang berbeda, kita semua adalah bagian dari satu bangsa, satu masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita menjaga perspektif bahwa setiap pilihan memiliki nilai yang sama dan tidak ada yang pantas mendapat perlakuan diskriminatif karena pilihan politiknya. Kedua, mari kita aktif membangun dialog yang sehat dan toleran antara sesama warga masyarakat. Bersikaplah terbuka terhadap pendapat orang lain. Jangan biarkan perbedaan pendapat menjadi pemisah, tetapi jadikanlah sebagai peluang untuk memperkaya pemikiran dan memperdalam persahabatan. Ketiga, kita harus berhati-hati terhadap upaya provokasi dan fitnah yang mengancam persatuan dan kerukunan masyarakat. Jadilah bijaksana dalam menyikapi informasi yang tersebar di media sosial atau dalam percakapan kita sehari-hari. Sebelum menyebarkan informasi, pastikan kebenarannya dan pertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas masyarakat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sejatinya masalah kekuasaan tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allah lah yang memiliki kuasa. Dia akan menganugerahkan kuasa kepada siapa yang Ia kehendaki. Dia pula akan mencabut kuasa dari orang yang Ia kehendaki. Dia akan memuliakan orang yang dikehendaki serta menghinakan orang yang dikehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran ayat 26. Oleh karenanya, kita harus segera move on dari masalah pemilu. Mari ganti kepada fokus yang lain. Jangan sampai kita terus asyik menyibukkan diri dengan bahasan masalah pilpres dan pileg, sehingga menguras energi dan merusak produktivitas kita. Entah itu produktivitas dalam bekerja meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk dunia kita, apalagi jika sampai merusak produktivitas amal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza faraghta fansab." Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, merawat persatuan masyarakat pasca pemilu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Marilah kita berkomitmen untuk menjaga kerukunan dan harmoni di tengah-tengah perbedaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanahnya sebagai hamba yang bertanggung jawab. Akhirnya, mari kita tingkatkan doa kita agar negeri ini selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.